warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriani. Dan saya Wahyu Arianto. Dan saya Septrianus Pasangka. Dan kita di sini akan memaparkan tentang etika bisnis profesi, yaitu tentang filosofi etika. Jelaskan dulu apa itu? etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Macam hak asasi manusia, yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi peradilan, yang kelima hak asasi sosial budaya. Saya di sini akan menjelaskan contohnya itu dari hak yang ada diterangkan pada sini. Pertama itu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu seperti kita hak meminta hak untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah, hak kebebasan. Itu yang kedua lagi hak asasi politik. Hak asasi politik itu seperti hak untuk memilih dalam suatu pemilihan, itu seperti kita memilih presiden ini dan presiden sebelumnya. Terus yang ketiga itu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu kita bisa melakukan kebebasan dalam jual beli, seperti itu. Terus yang kelima itu hak asasi peradilan, yaitu hak kita bisa melakukan pembelaan hukum di pengadilan, seperti itu. Terus yang keenam hak asasi budaya. Di sini kita dalam hak asasi budaya itu kita dapat menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan budaya dari Jawa ataupun dari Maluku. Yang berikutnya yaitu utilitarianisme. Adalah suatu teori segi etika formatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Teori utilitarianisme. Etika utilitarianisme menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang rasional dalam mengambil keputusan bisnis, terutama yang menyangkut moral di antara banyak pertimbangan dan kepentingan orang. Berikutnya yaitu deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yang berarti kewajiban atau keharusan. Menurut perspektif deontologi, suatu tindakan itu baik bukanlah dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baiknya menurut dirinya sendiri. Maka tindakan itu bernilai moral, etis karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Nah, untuk yang keempat yaitu hak dan keadilan. Hak merupakan semua hal yang harus didapatkan pada setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak mempunyai pengertian suatu yang benar, mempunyai kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun suatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Terus keadilan juga berkaitan erat dengan hak. Dalam konsep bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Prinsip keadilan pertama yaitu kebebasan yang sama besarnya. Yang kedua, perbedaan. Yang ketiga adalah persamaan yang adil atas kesempatan. Yang kelima, virtuisme. Virtuisme menurut Aristoteles yaitu keutamaan moral, adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesifikasinya sebagai manusia. Terus keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kemurahan hati misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang membagi harta bendanya pada orang lain yang membutuhkan. Contoh teori keutamaan. Pertama, kebijaksanaan. Seorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Yang kedua, keadilan, mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, kerendahan hati,
membuat seseorang tidak mengundurkan diri sekalipun situasi mengizinkan. Yang keempat, suka bekerja keras, mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil dari payahnya yang baik. Yang terakhir, hidup yang baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya atau diri sendiri, dapat menikmati hidup dengan teman, nyaman, dan damai. Sekian dari pemaparan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Nadia Priyani. Saya Wahyudi Arianto. Dan saya Septrian Pasangka. Kami mengucapkan Terima kasih.